Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Tips Cerdas Membeli Perhiasan Emas untuk Pemula. Teman-teman sekalian, saat ini emas bukan lagi dianggap sebagai investasi untuk orang tua saja. Di tahun 2026, banyak generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, mulai tertarik membeli emas. Baik untuk investasi, fashion, maupun persiapan masa depan seperti pernikahan dan dana pendidikan. Hal ini karena emas dianggap sebagai aset yang lebih aman dan nilainya cenderung stabil dibandingkan investasi lain yang memiliki resiko tinggi. Namun, masih banyak pembeli pemula yang membeli emas tanpa memahami kualitas, kadar, ataupun sistem yang berlaku. Akibatnya, tidak sedikit orang yang mengalami kerugian karena kurang teliti saat membeli perhiasan emas. Teman-teman yang saya hormati, ada beberapa tips penting yang perlu diperhatikan sebelum membeli perhiasan emas, terutama bagi pemula. Yang pertama, kenali tujuan membeli emas. Kita harus memahami terlebih dahulu apakah emas tersebut dibeli untuk dipakai sehari-hari, untuk investasi, atau sebagai mahar pernikahan. Jika untuk dipakai sehari-hari, biasanya kadar 16 karat hingga 18 karat lebih cocok karena lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan jika untuk investasi jangka panjang, emas 24 karat atau logam mulia lebih disarankan karena memiliki kadar kemurnian yang lebih tinggi. Kedua, perhatikan kadar dan keaslian emas. Sebelum membeli, kita harus memastikan bahwa perhiasan memiliki cap kadar emas dan sertifikat atau surat pembelian resmi. Hal ini penting untuk memastikan keaslian emas serta mempermudah proses jual kembali atau buyback di kemudian hari. Ketiga, membeli di toko yang terpercaya. Menurut saya, reputasi toko sangat penting karena toko yang terpercaya biasanya memberikan informasi harga secara transparan, memiliki pelayanan yang baik, dan memberikan jaminan terhadap produk yang dijual. Selain itu, toko terpercaya juga mempermudah proses penjualan kembali dengan harga yang lebih jelas. Keempat, rajin memantau harga emas. Harga emas dapat berubah setiap hari tergantung kondisi ekonomi dan nilai tukar mata uang. Dengan memantau harga emas secara rutin, kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk membeli sehingga mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Kelima, jangan mudah tergiur model yang berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Banyak orang membeli emas hanya karena desainnya yang menarik. Padahal, biaya pembuatan perhiasan terkadang cukup tinggi. Oleh karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan nilai buyback agar tidak mengalami kerugian saat ingin menjualnya kembali. Teman-teman sekalian, investasi emas memang dikenal lebih stabil dibandingkan investasi lain seperti saham atau kripto. Walaupun keuntungan yang didapat mungkin tidak terlalu cepat, emas tetap menjadi pilihan yang aman bagi pemula karena memiliki resiko yang relatif rendah. Selain itu, emas juga dapat menjadi perlindungan nilai aset ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Oleh sebab itu, kita sebagai pembeli harus lebih cerdas dan teliti sebelum membeli perhiasan emas. Jangan hanya fokus pada bentuk atau tren, tetapi pahami juga kualitas, kadar, dan tujuan pembelian emas tersebut. Sebagai penutup, saya berharap informasi mengenai tips cerdas membeli perhiasan emas ini dapat membantu para pembeli, khususnya pemula, agar lebih berhati-hati dan memahami pentingnya mengecek kadar emas, reputasi toko, harga harian, serta nilai buyback sebelum membeli. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari kerugian dan memperoleh manfaat yang maksimal, baik untuk kebutuhan fashion ataupun investasi jangka panjang. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ibu Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.